Jadi ya kita selalu mensupport tante supaya diberi kesehatan terus, ya kan, dan bisa selesai nih masalah. Jadi ini Ibu Sinta, beliau tantenya Mas Okan. Beliau ini punya sebidang tanah di Kota Semarang, di Jalan Rinjani, luasnya sekitar 1.200 meter persegi. Tanah ini beliau miliki fatwa HGB-nya sejak tahun 1986. Dalam perjalanan, ada oknum-oknum yang memalsukan identitas dan jual beli sehingga terbit HGB. Ada indikasi mafia tanah keterlibatan itu atau bagaimana? Sangat besar, sangat besar. Dan mereka-mereka ini sangat berkuasa di Kota Semarang. Kalau ada yang nggak senang dengan statement saya, mau lanjut silakan. Mafia tanah itu paling banyak lahir di kantor desa dan kantor lurah. Setelah itu, dia lahir di kantor pertanahan. Kantor polisi tidak ada mafia tanah yang lahir. Mafia dari mulai bawah inilah harus ditertibkan. Makanya ingat, saya buat laporan domisili kemarin. Ya, jangan anggap sepele loh. Itu keterangan awal. Sama itu karena di desa ini karena di kota maka lurah. Ini keterangan awal yang mengakibatkan surat rekomendasi seorang lurah yang mengakibatkan HGB yang sudah mati, HGB yang terbit dengan dasar pemalsuan yang sudah dipidana, yang cacat hukum, malah bisa ditingkatkan menjadi sertifikat hak. Ini ya mereka ini sorry to say ada hubungan emosional kan. Jadi takutnya dia lebih memihak kepada anggotanya daripada saya. Selagi saya bela yang benar, saya tidak pernah takut. Saya tidak ke sini datang untuk menggarap tanah orang. Saya datang ke sini untuk menyelamatkan tanah orang yang tergarap. Apalagi seorang ibu loh. Sebagai pengembalian hak bagi seorang ibu dan sekali lagi sebagai edukasi. Kalau tidak ada yang kebal hukum. Kebal tembak, kebal tikam ada, tapi kebal hukum tidak ada ya. Itu ingat. Saya mau keadilan. Enggak selesai-selesai. Tahun-tahun ya Kak? 40 tahun berperkara. Dari mulai suaminya ada sampai suaminya sudah almarhum. Ya, jadi amanah suami ibu ini untuk ibu ini harus diperjuangkan tanah itu. Total kerugian sekitar 30 miliar lebih. Tanahnya cuma berapa tadi sorry Pak? 1.191 meter persegi. Ya, Ibu Sinta Condro. Nama lawyernya tahu? Oh, makasih. Jadi ini Ibu Sinta, beliau tantenya Mas Okan. Beliau ini punya sebidang tanah di Kota Semarang, di Jalan Rinjani, luasnya sekitar 1.200 meter persegi. Tanah ini beliau miliki fatwa HGB-nya sejak tahun 1986. Dalam perjalanan, ada oknum-oknum yang memalsukan identitas dan jual beli sehingga terbit HGB atas tanah tersebut. Sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib pada waktu itu, yang melakukan pemalsuan sudah diproses dan ditahan. Berarti kan otomatis HGB ini adalah produk cacat hukum, ya. Sudah diberikan tembusan kepada pihak BPN untuk membatalkan HGB, tapi tidak terjadi. Maka berlanjutlah ini. HGB ini sudah habis masanya tahun 2013. Setelah itu, ada seorang lurah sampai tahun 2018, tanah tersebut masih mendapatkan surat 3 serangkai dari lurah setempat. Pengakuan bahwasanya tanah itu adalah milik ibu. Ya.
tanah tersebut adalah milik ibu. Setelah itu, bergantilah lurah di wilayah itu. Ada seorang lurah baru yang masuk, sampai digugat ke Petun. Beliau tidak mau menyatakan surat kepemilikan tersebut adalah milik lawannya kita ya, terlapor ini. Sampai di Petun, beliau tidak mau memberikan surat pernyataan. Setelah dia digugat, dia datang ke suami ibu, almarhum. Pada saat itu masih ada, jadi beliau baru meninggal 2 tahun yang lalu. Beliau yang mendukung dokumen-dokumen sehingga lurah itu menang. Lurah yang sama, yang sampai digugat tidak mau memberikan statement, malah memberikan surat rekomendasi kepada pihak lawan yang bukan pemilik, menjadi alasan ditingkatkannya HGB itu menjadi hak milik hari ini. Nah, lurah ini mengeluarkan surat pernyataan itu tahun 2020, bulan 4 tanggal 28. Setelah dia keluarkan surat rekomendasi tidak sengketa, tanggal 11 bulan 5 dia cabut kembali pernyataannya setelah 13 hari dengan alasan khilaf mengeluarkan surat. Jadi inilah unsur daripada laporan kita. Kita sudah melaporkan 4 orang, semua domisilinya di Kota Semarang. Salah satunya adalah mantan lurah wilayah itu. Terkait ini juga kita sempat melaporkan kepada Inspektorat Wali Kota Semarang, tapi tidak ada respon sampai hari ini. Maka kita putuskan untuk membuat laporan di Bareskrim agar lebih netral. Ini baru saja dipanggil hari ini Ibu untuk buat pemeriksaan. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Laporan terkait apa Bang? Pasalnya apa aja? Pasal 266. Adalah apa Bang? Ya? Adalah apa? Bisa dijelaskan? Sorry? 266 terkait dengan pemalsuan. Ya. Ada indikasi mafia tanah keterlibatan di situ atau bagaimana? Sangat besar. Sangat besar. Dan mereka-mereka ini sangat berkuasa di Kota Semarang. Ada keterlibatan pejabat Pasti, pasti. tinggi di Pemda? Pasti. Yang sipil, yang tidak sipil, banyak keterlibatan. Okan bagaimana menyikapi hal ini? Ya, sebenarnya saya ada di sini itu karena awalnya tante ada telepon saya dan menceritakan case atau kegelisahan tante yang cukup lama dan menghadapi jalan buntu. Makanya tante ada telepon saya, kebetulan kenal, untuk minta opini bagaimana dan harus gimana, karena takut salah. Karena saya kurang memahami secara garis besar, jadi saya menghubungi Bang Deren yang kebetulan kuasa hukum saya yang mungkin lebih paham masalah pertanahan dan lain-lainnya. Maka oleh karena itu ya kita saling support untuk mencari sedikit keadilan ya Bang. Itu seperti itu sih. Ini kan maraknya mafia tanah di Indonesia kan sedang ramai nih Bang. Tidak jadinya terkena juga nih salah satunya. Seperti apa Bang menanggapi? Sekali lagi, Maraknya mafia tanah di Indonesia. harus diberantas lah. Kan bayangin, ibaratnya gini ya. Ya, betapa sakitnya ya, tanah milik seseorang tidak dapat dia miliki, malah menjadi milik dari orang lain gitu. Dan didukung oleh oknum-oknum wilayah. Jadi nanti jangan kalian bilang mafia tanah itu lahir di kantor polisi, enggak. Paling banyak, ini gue ngomong aja ya, gamblang aja. Kalau ada yang nggak senang dengan statement saya, mau lanjut silakan. Mafia tanah itu paling banyak lahir di kantor desa dan kantor lurah. Setelah itu, dia lahir di kantor pertanahan. Kantor polisi tidak ada mafia tanah yang lahir. Mafia dari mulai bawah inilah harus ditertibkan. Makanya ingat, saya buat laporan domisili kemarin. Jangan anggap sepele loh, itu keterangan awal. Sama itu karena di desa ini karena di kota, maka lurah. Ini keterangan awal yang mengakibatkan surat rekomendasi seorang lurah yang mengakibatkan HGB yang sudah mati, HGB yang terbit dengan dasar pemalsuan yang sudah dipidana, yang cacat hukum, malah bisa ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik. Ini bayangin, ini di kota loh ya, di jantung Kota Semarang, bukan di pedalaman yang nggak ada signal gitu. Jadi
kita harus ikut memberantas ini hal-hal begini. Bang, gimana mungkin Bang cara ngeberantasnya karena banyaknya mafia tanah di Ya pastinya dengan dukungan media. Kedua dengan transparansi hukum. Ketiga dengan ketegasan yang harus diambil oleh para penyidik-penyidik yang mengatasnamakan keadilan. Tapi klien Abang sendiri punya surat-surat Lengkap. Total kerugian berapa Bang? Total kerugian sekitar 30 miliar lebih. Tanahnya luas berapa tadi, sorry Bang? 1.191 meter persegi. Ya, bayangin, ibu ini sudah berusia 85 tahun, masih mengejar keadilan untuk dirinya. Selama 40 tahun mereka berperkara untuk mempertahankan haknya, ujungnya kalah juga. Ya, jadi kalian mungkin sudah paham kenapa laporan ini tidak saya buat di Polda wilayah sana. Saya bawa ke Mabes Polri agar lebih netral, tanpa ada kepemihakan. Sendiri mungkin tergerak untuk membantu, terus seoptimis apa sih bisa? Ya sebenarnya sekarang kan sudah zaman transparansi, sudah keterbukaan. Jadi selama kita memiliki data lengkap, selama komunikasi lancar, biasanya sih akan terungkap dengan sendirinya. Ya mudah-mudahan dengan niat baik kami, Tante bisa terbantukan ya. Tentunya prosesnya juga nggak pendek. Banyak waktu-waktu yang akan tersita dan selama ini juga sudah berproses dan dari pihak Mabes juga sangat membantu sekali. Mudah-mudahan lah bisa ada titik terang di ujungnya. Nilai tanahnya itu berapa itu? 30 miliar lebih? 30-an. Itu kerugian yang ditanggung sekarang. Ya pasti 30 miliar lebih. Karena tanahnya kan sekarang sertifikat hak miliknya sudah terbit atas nama mereka. Mereka belum berani menguasai fisik, tapi dinding dari tanah itu bangunan ibu. Jadi mereka sekarang cuma bangun spanduk, bikin spanduk, mau dijual. Sertifikat. Seperti apa Tante menanggapi dan ditemanin Mas Okan datang ke Mabes hari itu? Ya, Macam mana menanggapi ini gitu. Mas Okan datang ke Mabes itu untuk menyelesaikan masalah. Saya mau keadilan. Enggak selesai-selesai. Tahun-tahun ya Tante? 40 tahun berperkara. Dari mulai suaminya ada sampai suaminya sudah almarhum. Ya, jadi amanah suami ibu ini untuk ibu ini harus diperjuangkan tanah itu. Bang, mungkin selain di Barreskrim, perdatanya prosesnya seperti apa Bang? Apakah memasukkan juga ke Kita belum ada proses perdata, kita ambil langkah pidana aja dulu. Karena pemalsuannya mutlak. Hah? Lokasi tanah sendiri di Semarang di mana Bang? Di Jalan Rinjani. Tengah kota berarti Bang? Ya. Tengah kota ya. Makanya saya bilang di jantung kota loh. Terkait dengan ini saya sudah ketemu dengan Kepala Kantor Semarang. 2 kali saya ketemu dengan Kepala Kantor Pertanahan wilayah Jawa Tengah. Tapi tidak ada respon maksimal. Ya bayangin surat yang dibuat tahun 2020 aja dibalas tahun 2024. Bagaimana begini ya? Berarti ada dugaan oknum-oknum mengira. Ya? Berarti ada dugaan oknum dari pihak. Banget. Bukan ada lagi, banget. Bandit paling besar dalam cerita ini lurahnya itu. Lurah Penjagalan, nama wilayahnya. Inisial dia RH. Okan sendiri miris gak sih keluarga sendiri menjadi korban Ya, mafia tanah? ya pastilah merasa terpukul juga ya. Zaman sekarang masih ada seperti itu, yang dimana pemerintah kan juga lagi berjibaku untuk memberantas hal seperti ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya momen seperti ini kita bisa cari keadilan lah, supaya ya kasihan juga ya, udah kita kok masih muda fightingnya enak gitu loh. Ini udah umur 85, tentunya dengan pemikiran terkuras pasti tenaga dan kesehatan pun pasti nanti akan berdampak gitu loh. Jadi ya kita selalu mensupport Tante supaya diberi kesehatan terus ya kan, dan bisa selesai nih masalah. Kan siap dengan konsekuensi nanti jadwal kerjanya terganggu segala macam dengan pemanggilan. Ya kalau dengan membantu ya semua waktu kan bisa dicari. Selama ada waktu pasti bisa jalan lah, nggak masalah. Teman-teman artis kan banyak yang kena juga. Sempat cerita nggak? Awalnya kayak teman artis juga gitu untuk konsultasi dengan mafia tanah. Ya kan saya bukan saya bukan Jika pakar. enggak, maksudnya gini,
kan mumpung mereka memang ada hubungan emosional, jadi ibu konsultasi ke Mas. Mas kan ya namanya artis, bukan praktisi hukum. Jadi ya diarahkan ke kita. Mungkin besok-besok kalau ada yang konsultasi lagi ke beliau, benar, layak dibantu, pasti juga diarahkan. Tapi belum tentu ke saya, mungkin ke yang lain. Ada indikasi kayak dijagain preman gitu nggak sih? Apa? Di wilayah situ Kenapa? dijagain preman gitu. Ada. Cuma kita kan pawangnya. lu bilang lu gila, gue juga nggak waras-waras banget kan gitu. Nah. Pasti, cuma kan gini, prinsip saya gini, kenapa saya nggak pernah takut? Selagi saya bela yang benar, saya tidak pernah takut. Saya tidak ke sini datang untuk menggarap tanah orang. Saya datang ke sini untuk menyelamatkan tanah orang yang tergarap. Apalagi seorang ibu loh. Ini kan punya chemistry sebagai pacar ya. Mungkin punya cerita di sana, apa pernah tinggal di sana gitu sama tante. Oh enggak. Kebetulan kan apa beda daerah kan. Nggak, tante kan domisili di Semarang, beliau kan lebih banyak Jakarta. Jadi lurah ini sempat saya datangin di kantornya. Kebetulan dulunya dia lurah di Bendungan. Pada saat dia lurah di Bendungan ya, dia keluarkan pernyataan ini. Pada saat saya datangin, dia sudah pindah menjadi lurah Penjagalan. 3 bulan lagi dia tinggal pensiun. Saya tanya, kenapa bisa mengeluarkan rekomendasi seperti ini? Dia bilang, saya hilaf. Jadi dia keluarkan rekomendasi, tanah ini tidak sengketa. Setelah 13 hari, dia cabut kembali rekomendasinya. Ini lurah loh, bayangin. Ya, kadang kita pikir, pangkat kecil, jabatan kecil masih di bawah camat. Gitu. Tapi jantung tanah itu ada di kepala desa sama lurah loh. Makanya saya tidak pernah melepaskan mereka-mereka yang dari akar-akar ini. Karena inilah bibit penyakitnya. Jadi tidak selamanya kalau ada yang bilang ikan busuk dari kepalanya, ini dari buntutnya. Bang, tapi si Lurah ini emang udah terkenal akan dia mafia. Pemain. Bang, berarti brandingnya dia seperti itu ya Bang? Iya, modusnya lah. Bayangin dia bisa keluarin surat, dia tahu surat itu, dia sampai digugat, dia tidak mau memberikan pernyataan. Orang yang sama tanpa digugat bisa memberikan pernyataan. Kan menjadi pertanyaan. Ya dong. Setelah dia keluarkan tanggal 28 April, dia cabut kembali statementnya tanggal 11 Mei. Tapi kan pencabutan ini belum tentu dipublikasi. Pernyataan ini yang pasti dilanjutkan. Udahlah, kita paham lah permainan begitu-begitu kan. Tadi 4 atau 5 Bang yang dilaporkan? Hah? Dilaporkan 4 atau 5? Misalnya apa? 4 orang. Ada 3 orang cowok, ada 3 orang cowok, 1 orang cewek. ASN semua Bang ya? Apa? ASN semua atau? 1 ASN sudah pensiun, yang 3 lagi wira swasta. Inisialnya B, R, H, T, dan I. 3 cowok, 1 cewek. Ini 2 cowok ini diduga usia sudah 70 ke atas nih. Ada di atas. Nanti gua kasih deh. Nanti gua kirim. Bang, target penyelesaian berapa tahun? Berapa lama? Sorry? Target penyelesaian kasus ini berapa lama? Kita kembali setelah sam-sam berikut. Nggak bang, proses penyelidikan itu kan panjang. Nanti kan gini, kalau terlalu cepat pun kita buat proses, nanti akan menjadi prematur. Jadi kita ikutin durasi yang sudah ditentukan untuk tahap-tahapnya, kan ada lidik, sidik, dan penetapan berikut. Yang penting jangan sampai lewat dari masa yang sudah ditetapkan. Akan berkaca dari kasus Nirin Azumi, akankah pendekatan lewat kementerian? Belum ada rencana, Tapi akan mengarah ke sana. jika diperlukan. Kalau belum. Sementara belum. Kita ambil dari langkah hukumnya aja dulu. Karena bagi saya kalau memang saya ke menteri bisa efektif, ya why not, kan gitu. Karena ujung-ujungnya BPN kan gitu. Tapi kalau gue ke menteri juga nanti gue dibalikin ke Bareskrim, ya mendingan gue di Bareskrim aja kan. Apapun ceritanya tetap jalur hukum lebih efektif lah. Karena kadang ini, ya mereka-mereka ini sorry to say ada hubungan emosional kan. Jadi takutnya dia lebih memihak kepada anggotanya daripada saya. Dan itu fakta, banyak terjadi. Ya, Oke, terima jadi kasih. mendingan kita berdasarkan hukum yang sudah dilanggar, kita kejar celah-celahnya, kita naikin sidik, kita tersangkakan, kita tahan, kita publikasikan. Sebagai pengembalian hak bagi seorang ibu dan sekali lagi sebagai edukasi.
kalau tidak ada yang kebal hukum. Kebal tembak, kebal tikam ada, tapi kebal hukum tidak ada ya. Itu ingat. Tapi kembali lagi kepada lawyernya, kembali lagi kepada timnya. Oke? Terima kasih, thank you. Ah ya, nanti gua kirim ke WA. Nanti gua kirim. Ibu Sinta Condro. Nama lawyernya tahu? Oh, makasih.